Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran konvensional di mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran konvensional. Sistem anggaran konvensional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini. Yang pertama, cara penyusunan anggaran yang didasarkan pada pendekatan incrementalism. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Selanjutnya, apa saja karakteristik anggaran konvensional? Adapun karakteristik anggaran konvensional adalah yang pertama sentralistis, yang kedua berorientasi pada input, yang ketiga tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, yang keempat line item, yang kelima batasan departemen yang kaku, yang keenam menggunakan aturan klasik, yang ketujuh vote accounting, yang kedelapan prinsip anggaran bruto, dan yang terakhir yang kesembilan bersifat tahunan. Selanjutnya ciri-ciri anggaran konvensional. Yang pertama, penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang ketiga, cenderung sentralistis. Yang keempat, bersifat spesifikasi. Yang kelima, tahunan. Yang keenam, menggunakan prinsip anggaran bruto. Selanjutnya, kelemahan anggaran konvensional. Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode menggunakan penganggaran konvensional memiliki beberapa kelemahan. Antara lain yang pertama, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Hal ini menyebabkan anggaran konvensional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan yang tercapai. Yang keempat, sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Dan yang terakhir adalah anggaran konvensional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal, dan hal tersebut dalam mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan atau seperti korupsi dan kolusi. Selanjutnya, keunggulan anggaran konvensional. Keunggulan anggaran konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunannya relatif mudah, sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Serta yang terakhir, dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Selanjutnya, klasifikasi anggaran konvensional. Klasifikasi anggaran di berbagai negara diklasifikasikan menurut jenis-jenis pengeluaran, biasanya dialokasikan untuk gaji, tunjangan, pensiun, perjalanan dinas, pengangkutan barang, sewa, komunikasi, gas, air, listrik, cetak menyetak, reproduksi, bahan-bahan, perlengkapan, tanah, bangunan, peralatan, investasi, pinjaman, sumbangan, subsidi, asuransi, bunga, dan dividen refund. Klasifikasi seperti ini mencerminkan struktur anggaran yang mengarahkan pada masukan atau input, atau
apa-apa yang akan dibeli, dan tidak menyajikan informasi tentang apa yang dilaksanakan pemerintah dan tentang apa yang akan dicapai atas uang yang akan dibelanjakan. Selanjutnya, permasalahan anggaran konvensional. Permasalahan utama anggaran konvensional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran konvensional. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang mengalokasikannya kemudian dipaksakan pada aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua efisiensi, dan yang terakhir, yang ketiga adalah efektivitas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.